Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 1, pembelajaran 3, kelas 4. Nah, materi kita yaitu tentang membuat pertanyaan yang baik dan bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, untuk KD dan indikator kita sebagai berikut. Tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Dengan memperhatikan media gambar, siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. 2. Dengan memperhatikan media gambar, siswa menulis laporan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. 3. Dengan memperhatikan media gambar, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Dan yang keempat, dengan memperhatikan media gambar, siswa mampu membuat daftar pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Nah, sekarang perhatikan video pembelajaran berikut ini. Tubuh tumbuhan terdiri atas beberapa bagian, antara lain akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi yang menunjang kelangsungan hidup tumbuhan. Berikut ini adalah bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Bagian tumbuhan yang pertama adalah akar. Akar berfungsi menyerap air dan zat hara dari tanah, memperkokoh tumbuhan, alat pernafasan seperti pada pohon bakau, dan tempat menyimpan cadangan makanan seperti pada pohon singkong. Bagian tumbuhan yang kedua adalah batang. Batang berfungsi sebagai alat pengangkut air dan zat makanan dari tanah ke daun atau sebaliknya, menopang tubuh tumbuhan, dan tempat menyimpan cadangan makanan seperti pada tumbuhan sagu dan tebu. Bagian tumbuhan yang ketiga adalah daun. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pembuatan makanan bagi tumbuhan atau fotosintesis, sebagai alat pernafasan tumbuhan, dan sebagai tempat pengeluaran uap air yang berlebih. Bagian tumbuhan yang keempat adalah bunga. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Pada bunga terdapat benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Bagian tumbuhan yang kelima adalah buah. Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji dari pengaruh buruk lingkungan luar. Bagian tumbuhan yang keenam adalah biji. Biji berfungsi sebagai bakal tumbuhan baru dan tempat menyimpan cadangan makanan. Itulah beberapa bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Semoga bisa difahami. Nah, selanjutnya video yang kedua. Oh ya Bu, tanaman apa aja yang ada di sini? Wah, banyak. Ada nih, bunga kamboja, bunga kembang sepatu, cantik ya. Ada pohon cincau. Nah, banyak kembang lainnya. Wah, tumbuhannya banyak dan tumbuh subur ya Bu. Iya, Bu, bagaimana cara ngerawatnya Bu? gampang. Asalkan ada kemauan dan niat. Ini caranya. Tanaman setiap sore harus rajin disiram. Jangan pernah lupa, apalagi di musim kemarau seperti ini. Tanaman memerlukan banyak air agar tidak kekeringan. Yang kedua, caranya harus rajin secara berkala diberi pupuk nih. Diberi pupuk agar tanaman itu mendapat sari-sari makanan dari pupuk.
mineral. Nah, setelah itu harus rajin juga nih digemburkan. Kalau tanahnya gembur, tanaman gampang dia menyerap sari-sari makanan. Itu Sandi. Apakah ada hama Bu di sini? Kalau hama sih tidak ada. Paling juga ada belalang, ada ulat, ada kupu. Tapi itu tidak mengganggu. Bahkan mereka membantu penyerbukan tanaman. Misalnya kupu-kupu mencari madu dari bunga yang tumbuh di sini. Oh iya, di dalam tanah ini, nih di sini Sandi, ada cacingnya juga loh. Nih di dalam tanah ini kalau kita gembur-gemburkan ada cacingnya. Oh, ada cacing Bu. Iya, ada. Apa gunanya Bu buat tanah? Oh, cacing sangat berguna untuk tanaman. Yaitu cacing membantu menggemburkan tanah. Nih, tanah menjadi gembur nih kalau ada cacing. Kalau tanah gembur, akar tanaman mudah mengisap-ngisap sari makanan. Jadi tumbuhan bisa secara maksimal menyerap makanan dari dalam tanah sehingga tumbuhan menjadi tumbuh subur. Pertanyaan itu adalah sebuah ekspresi keingintahuan seseorang akan sebuah informasi yang dituangkan dalam sebuah kalimat tanya. Pertanyaan biasanya akan diakhiri dengan sebuah tanda tanya. Misalkan saja, Ani, di mana rumahmu? Ani, bagaimana kabarmu? Ani, di mana ibumu? Berarti kita menanyakan sesuatu informasi yang kita ingin ketahui tentang Ani. Nah, yang berikutnya, dalam bahasa Indonesia ada 7 kalimat tanya, di mana yang pertama adalah apa, untuk menanyakan isi atau pokok bahasan. Yang kedua, siapa, untuk menanyakan seseorang. Yang ketiga, mengapa, untuk menanyakan sebab atau alasan. Dan yang keempat, kapan, untuk menanyakan waktu. Dan yang kelima, di mana, untuk menanyakan tempat. Dan yang keenam, bagaimana, untuk menanyakan cara atau proses terjadinya sesuatu. Dan yang terakhir, berapa, untuk menanyakan banyak atau jumlah sesuatu. Nah, berikutnya, apakah pertanyaan yang baik itu mempunyai ciri-ciri? Ya, benar. Pertanyaan yang baik itu mempunyai ciri-ciri, yaitu 1. Pertanyaan harus sesuai dengan topik yang dibicarakan. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga, tidak menyinggung pertanyaan di luar topik yang dibahas. Yang keempat, kalimatnya tidak rancu dan tidak jelas. Yang kelima, tidak mengandung kalimat yang menyinggung salah satu pihak. Yang keenam, dalam menyampaikan pertanyaan hendaknya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Jadi di sini yang dimaksud itu ya bahasa atau intonasi yang kita gunakan itu harus tepat sehingga tidak salah tafsir ya. Nah, setelah belajar tentang pertanyaan, kita akan belajar tentang bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan ini ada 4 pokok yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang bunga, batang, daun, dan akar. Nah, demikian materi kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kurang lebihnya, Pak Aris minta maaf. Tetap belajar, jaga kesehatan, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.